Hari ini kedatangan ada Desta, ada Tora, ada Vino. Halo, terima kasih Ini sudah mampir podcast yang menurut gue smart dan gue senang banget nonton ini, luar biasa. Semua tempat lo ngomong gitu sih dari tadi nih. Nama juga pers. Oh iya. Gue udah happy banget Enggak, tadi. bener gue nonton lu. Karena gue suka dengan cara lo ngulik. Lo suka yang mana? Lo suka mana waktu bintang tamunya siapa? Bingung kan langsung. Oh, gue terakhir Ali Tahir. Oh, lu suka? Sama Dokter Tirta kan. Katanya lu suka cara gua ngulik. Gua gak ngulik apa-apa di sini. Gua cuma stres. Ya lu kalau ngulik orang gila ya begitu. Tapi kan ada Dokter Tirta, maksudnya gue suka aja gitu, masih pembahasannya gue suka. Iya. Ali Tahir tuh waktu begitu, tapi dia sebetulnya otaknya tuh jalan loh dia. Oh iya. Enggak. Atau dia mancing ya? Dia mancing. Gue pengen tahu aja tuh bener apa enggak. Kalau iya bilang Tapi iya. kalau misalnya Itu contekan dia. Gua kok udah nyatet. lihat tuh, Ngomongin apa. namanya Hostmart. Hostmart tuh gitu, ada riset, ada Bukan riset, biar ini aja, biar ada pointer, Iya. jadi tahu apa yang mau Iya. ditanya Bukan. gitu. Itu yang mana tadi? Itu yang mana? Host Kalau pinter gue tuh sih gue kayak usir begini. deh asli deh. Kalau gue sih gue usir. Host Di mana pinter nih tadi orang. tuh? Tuh. Ya, hilang Tuh, deh. tulisannya Catatan udah semua hilang gokil. semua. Gokil. Mana tuh? Setiap tamu dicatat. Gak ada lagi. Ada paling Di mana belakang tadi? lah. Ya paling belakang lah. Belakang. Ya Tuh, iya Ini dong. semuanya aneh tuh. Nggak, Nih. gue gak butuh ini buat kalian. Ah ini namanya Hostmart begini. Cuman gue kadang kalau misalnya gue mau nanya, gue catat duluan supaya gue nggak Udah, nyangka. lu tanya dulu gue cariin, oke? Nggak usah. Nggak, dia nggak bisa Ya, baca. baca aja jauh banget. Sini, sini. Dia kan pakai kacamata Kalau lu. nulis skrip kayak gini juga gak, Dit? Enggak. Enggak ya? Di Sini, ini Beda, aja. ini beda. Udah, nggak usah, nggak apa-apa, gue hafal. Iya. Jangan so apal, lu gak smart itu juga. Benar. Dia sebenarnya takut lo nyela-nyelain dia di sini. Enggak ada. Aman kok, aman. Juri Indonesian Idol. Iya, itu kemarin Harus- pas tamu. Lu mau jadi bacain ini? Enggak, lu catetin semua, gokil lu emang lu. Enggak, bukan. Misalnya kan gue lagi ngobrol, terus daripada gue nyela lo, gue tulis apa yang di kepala gue. Baru selesai lo ngobrol, gue nanya. Lu nyela gua bakal bisa balas 1000 celaan buat maksudnya lu. motong. Maksudnya motong. Oh nyela. Bukan Jelak, menghina. Beneran nyela. Ini orang Kadang siapa sih? berubah. Gua gak suka Mana sama sih? orang nih. Gitu. Apa? Dari tadi lo ngomongin dia, sebelum mulai juga lo ngomongin dia. Tadi kayak ngeliatin gini. Iya kan, emang kayak gitu. Kayak orang gak mukanya. suka gitu. Dari Medan jauh-jauh 10 jam. 10 jam dari Oh iya, Medan. bener. Mau ketemu Desta. Kita ada pertanyaan dari member nanti di itu Apa ya. apa? Ada di Boleh bagian. banget. Dari member Justru selain. yang kita suka. Ini ngomongin ini lo dulu nih, kesibukan lo, karena kan lo lagi syuting ini. Padahal kan lo sibuk banget jadi pelatih padel, gue lihat. Sebetulnya itu hanya mengisi aktivitas saja daripada sepi di rumah, Dit. Oh gitu. Lu tau lah kondisinya. Kok Jadi jadi dalam sedih ya? sih? Tapi Gua bener cuma pertanyaannya. nanya doang. Kadang ya orang ada hobi main padelnya, tapi nggak jadi pelatihnya. Bukan Lo kenapa mau jadi pelatihnya? Bukan Iya. karena gue suka sharing sesuatu. Because sharing Cuman gue is kemarin lagi caring. drain banget gue. Ada satu murid yang maksudnya gue ajarin kan misalnya ikutin badan nih, gitu kan. Dia selalu gitu, loncat dulu deh, twing. Siapa? Pada Indro. Bukan, ada Kenapa cewek Indro lah tiba-tiba gitu. Terus, badil? nggak usah loncat, dorong aja badan, ikutin badannya begini. Oke kak, loncat lagi deh, twing. Dalam hati gue muka udah kelihatan gini kan, kakak marah ya? Ya enggak dong, dalam hati gue kapan kelar sih? Masa lo ngatain murid lo? Dalam hati. Iya, tapi jangan lah. Ya namanya bukan juga maksudnya gue kadang-kadang gini. belajar. Ada mungkin orang yang tercipta untuk tidak untuk olahraga raket ada loh. Ada yang diajarin 1 tahun dia nggak bisa. Ada juga loh kayak gitu. Dit. Iya Kayak gue sih. gak bisa olahraga permainan. Ya lu ngaku aja. Apa nggak masalah Gak juga. pernah bisa gue. Gue boleh nggak training sama lo tapi gue latihan sama lo. Boleh lah. Tapi gue dikatain nggak nanti? Tapi gue keras, pasti akan capek. Iya. Karena gue pasti akan ngasih bola depan, gue lari ke belakang gitu. Itu caranya harus begitu, Dit. Nggak bisa. Kan gue belajar dari M3 kan. Sertifikat kan gue. Oh oke. Siap. Ini orang marah ya? Dia marah ya? Udah males nih kayak dengerin. Dikit-dikit udah males. Emang Udah males kayak gitu, dengerin. bukannya emang kayak Jadi gitu. kayak udah males dengerin. Emang kayak gitu bukannya. Emang kayak gitu. Kan itu ngobrol jadi nggak fokus gue. Ya enggak, udah gak usah diliatin Gil. Emang gini, kurang tidur dia. Dia Iya, tidurnya gua nggak masih tidur sama sekali. Ya, apa-apa, thank you, Dit, ya. Kesibukannya banyak. Iya, Kesibukannya ini lagi promo Warkop DKI, Promo. viralin dong. Lo ditelepon lain sama dia nggak di WhatsAppin? Ayo gue. Oh iya, gua WhatsApp dia. Iya, di WhatsApp Iya gua. kan. Iya. Sampai lo kesel akhirnya. Ya udahlah Desta. Enggak lah. Akhirnya semua tadi gitu Tolongin soalnya. lah, ini hari lagi Gua mah liburan hari- dia sama anak-anaknya, anak istrinya Iya, ngikut iya, semua. bener sih. Ini hari Iya, liburannya, khusus datang ke sini. Jujur ya. Iya. Jujur ya. Hari Jumat malam ini tadinya gue ada jadwal main kartu. Magic the Gathering namanya. Gue sama teman-teman gue main kartu. Judi lu. Astagfirullahaladzim. Gue pikir ini orang gak kayak gitu. Bukan judi,
biasa. Gak mungkin ada duitnya. Nggak ada duitnya. Beneran sama sekali? Beneran sama sekali. Serunya apa? Ya trading card game gitu, kita ngelawan. Oh, lu punya apa? Lu Cangkulan, punya. main cangkulan. Enggak, ada gambar-gambarnya gitu. Ya gitulah pokoknya. Seru buat lo. Seru buat gua. Ini orang yang menurut gua dia tuh kalau di rumah mainnya game doang. Ya kan, lu gamer Ya kan? emang seru. Dan dia nggak suka keluar rumah, dia nggak suka nongkrong dia. Ya emang gak suka Ke klub nongkrong. dia nggak suka, karena dia nggak suka musik keras. Sama orang rokok kan. lu main gitar bass kan ya? Apa sih? Main gitar juga. Iya. Musisi juga. Ini orang unik banget asli. Apa? Kenapa jadi gua digini-giniin? Gua nggak gini, gua nggak gini. Gak usah ketawa bisa. Biarin aja. Gua lagi sensi Udah, banget biarin ini. aja. Tapi Iya, bener. tapi betul bahwa Desta WhatsApp gue. Iya. Di hari Jumat dimana gue mau main Magic the Gathering, main Iya. kartu. Terus Desta bilang, bisa nggak kesini main ke podcast lu? Udah pakai sayang lagi. Iya, Sayang. bener. Iya. Sayang. Tapi Semuanya jujur ya, digituin masalahnya. Ini orang baik. Nah, Apa serius, sih? ini nggak, lu tuh orang baik deh. Karena di luar keanehan, maksudnya sorry ya, mas keabsurdan lo, tapi itu Iya. lo orang baik. Ya terus kenapa? Apa hubungannya sama? Ini aja komplimen aja. Ya buat udah lo. nggak usah juga dikomplimen-komplimen. Oke, ya udah. Menurut gue lu juga padelnya keren. Gua peringkat 2000 dunia, peringkat 70 Indonesia. Gitu ya, kalau dipuji tuh Pengen langsung iya, pengen dibahas. viralin dong Warkop DKI. Dia kan sampai WhatsApp gua. Dan hari ini jadwal gua main kartu. Dan dari tim gua bilang cuman hari ini bisanya dan Abang Radit harus ngorbanin main kartunya. Gila. Gue bilang ke teman-teman gua, kita ada berempat. Gue bilang, oke, kita mundurin, maaf banget, gua mau ada syuting. Kenapa? Karena kalau sampai dia WhatsApp gua kayak gitu, berarti dia bangga dengan film ini. Wah, benar. Tapi emang gue bangga. Ya iya, Dan gue bangga dengan podcast ini. That's why kita collab suatu kolaborasi yang menurut gue sangat apik ya. Iya. Menjilat Tadinya tuh terus ya. tulisannya tuh bukan bangga. Dia butuh banget promosi untuk film ini. Terus dicoret. Gak bangga banget. Tapi pas kita Sebetulnya ya yang punya ide untuk ke podcast ini adalah Vino. Tapi gue hanya, udah bener dong. Gue cuma corong. Nah kemarin kita kan ke Ria Ricis tuh, review squishy. Nah itu kan menarik ya menurut gue Nah, ya. ini bener apa enggak? Hah? Yang ngapain? Ya nggak tahu kan ada aja siapa Ada tahu. terakhir kita ke Bayeng Wong dia jadi orang gila tuh yang pakai hitam-hitam mukanya tuh. itu udah lama dong. Udah lama ya? Udah lama itu. Iya, iya, Udah iya. sekarang Ya, udah ada masing-masing juga. orang punya kontennya sendiri. Tapi Bayem dia udah gak gitu, soalnya sutradara gila, dia 1 juta film terus Iya, loh. Kayak 1 juta bagus. penonton. Iya, bagus. Ya lu gak pengen main film lagi? Enggak, emang gak pengen. Kenapa? Lagi gak pengen aja. Kambing jantan Ya bro. udah, ya. Warkop DKI viral. Nah, Semua orang kaget gue ketika nunggu lo potong itu sebetulnya. Kalau Ini tadi buat- ngomong mulu. Biar motongnya gampang ya. Lucu nih orang nih. Suka gue sama nih orang nih. Gampang, motong yang editnya gampang. Lu ngantuk ya? Hah? Gak ada masalah apa sih sama Gilang. Kasihan lo, dia kan merantau ke sini. Sorry, gue nanya ya, Lang. Lu merantau ke sini untuk apa? Untuk cari Untuk kerjaan? apa? Untuk kerja di sini Oh iya, lah. dan akhirnya lu hire? Iya. Magang? Enggak kerja. Freelance. Udah bertahun-tahun. Oh iya? Apa kerjaan di sini apa lu? Ya sini Gilang sini. Dan Sini. lo mau ngobrol apa sih? Kenalan sini, Mau ngomong apa Gila. sih? Biar clear semua ya. Oke. Oke, lu. Gilang tuh suka bisa dengerin suara orang, gaya-gaya orang Nih, gitu. Gilang itu Gilang Dirga. Oh iya. Ya nih Gilang. Oh iya, lu Mau nanya apa? Di sini sebagai apa? Aku kreatifnya Abang. Lu merasa kreatif di sini? Gini. Mau Tadi kan kita menunjuk syuting. yang- Setiap syuting gua dia nyiapin pointers-pointers. Gokil. Khusus hari ini sama kalian bertiga dia nggak nyiapin sama sekali. Duh, kenapa? Karena dia percaya. Percaya sama. Lu gak suka sama gua? Emang butuh tidur sih. Ada masalah lu? Kayak betul. Kenapa ngajak-ngajak ribut dia? Dia Gua nggak kurang salah tidur, apa-apa. gua orang emosi. Ya udah tapi nggak usah Messi, dilampiaskan mau ke dia juga. Udahlah kita salaman biar aman ya. Barista Gua suka sama lu. Kerjaan lu bagus. Emang lu lihat kerjaan dia? Semua yang di podcast lo ini kan dia ngerjain kan? Betul. Bintang tamu kadang dia yang Respect milih. bro. Terima kasih. Menyala abangku. Udah balik lagi aja. Ya. Warkop DKI Reborn, viralin. Reborn lagi. Viralin dong. Viralin dong. Udah nggak pakai Reborn sekarang. Udah nggak pakai reborn. Ada alasan khusus kenapa nggak pakai reborn? Nggak tahu sih gue. Karena ini sebetulnya image baru sih sebetulnya. Oke. Warkop DKI dengan image baru. Maksudnya kita melestarikan kan. Oke. Melestarikan Warkop sendiri. Jadi bukan melahirkan kembali tapi kita melestarikan Oke. Warkop DKI. Warkop DKI tanpa reborn supaya ada image baru karena ada lu yang di situ kan, yang barunya kan? Iya, bisa jadi Oke. seperti itu. Nah, semua orang kaget karena lu main. Iya. Oke. Lu berapa lama mikirnya sampai akhirnya
oke gue mau. Pasti dia approach-nya lumayan panjang tuh feeling gue. First of all, I want to Iya. thank you. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Iya, Kita cuma sampai muka dimahnya Iya, doang iya, soalnya. iya. Bukan, sebetulnya kan gue udah gak main film selama 7 tahun terakhir, gue Pretty Boys kan. Iya tahu. Gue sudah tidak mau lagi main film karena gue capek nunggu. Udah itu aja. Film kita nunggu terus loh, Dik. Emang iya, betul. Kita di calling jam pagi, kita bisa di take siang, nunggu terus ya, nunggu. Dan itu gue udah gak kuat lagi. Cuma Gua- karena nunggunya. Ya itu satu dan menurut gua udah kayaknya gua nggak di sini deh. Gua sama Vincent udah seperti itu kan. Oke. Udah akhirnya suatu ketika anaknya Om Indro WhatsApp gua Hada Oke. yang gua pernah sayang. usah ke Oh situ. sorry maaf. Nggak usah dibawa ke situ. Ya oke sorry. Maksudnya kaget dia tiba-tiba Des lagi ngapain gitu. Lo yakin itu ada? Anaknya Mino dan Siapa Harley. tahu Harley. Iya. Ada apa dia ngirim foto kayak gini nih. Harley. Iya, gue juga ada fotonya Iya. gitu. Bisa serius nggak? Kalian sering dipoto. Bisa serius nggak lagi promo nih? Rambutnya juga panjang. Panjang juga. Ya udah berarti Harley udah itu aja. Ya udah Pokoknya nih, ada ya. WhatsApp gue, Iya. Des ketemuan yuk. Oh kaget dong gue, mana duda lagi nih. Terus habis itu dia, Des ketemuan yuk. Ketemuan apaan? Ini mau ngobrol. Masa sih jual mahal dulu dong. Gue bilang, apa sih gue gitu. Kalau cuy gue pengen banget ya. Terus udah akhirnya ketemuan apa ya kita ngobrolin sesuatu. Mau ngajakin gue main film ya nggak mau gue. Kok lu udah tahu langsung? Karena ya ada urusannya pasti ya dengan Om Indro. Habis itu dia ngomongin Falcon. Berarti udah jelas film dong, gue gak mau kayak gitu. Ketemuan dulu deh. Gue gak tahu ada Pade Indro juga. Akhirnya gue ya udah deh yuk ketemuan yuk. Karena ada yang minta udah. Ternyata ada Pade Indro. Oke. Pade bilang, Desta, ini kita memutuskan untuk kamu mau nggak untuk berperan sebagai Pade Dono almarhum. Wah, Gila. kaget gua. Gimana kagetnya? Udah Dono. Udah langsung itu langsung langsung. gini Iya. langsung. Jadi ya itu kalau gue sih lebih kepada gue nggak mau Pade, aduh berat banget gue nggak sanggup. Gue udah nggak sanggup acting, gue udah nggak sanggup mendalami karakter segala macem. Tapi lo gak bilang kalau lo gak sanggup nunggu. Nah, Gua nggak- karena yang penting itu. Gue kan nggak yang mention paling itu, ya karena gue ya pokoknya gue nggak sanggup karena ini peran buat gue. Gue sangat cinta sekali dengan Warkop. Dari kecil gue benar-benar gila banget sama Warkop. Semuanya gue apa semua film gue tonton sama keluarga benar-benar segitu ngefans. Gue pernah foto bertiga waktu gue kecil. Jadi gue segitu ngefans itu tiba-tiba Pade ngomong kayak gitu dan keluarga Dono juga 100%. Ini lembaga Warkop di polling akhirnya memilih gue 100%. Jadi gue kayak dan keluarga almarhum Dono juga pengennya gue main. Aduh berat dong buat gue untuk nolak. Apalagi gue cinta banget sama Warkop. Betul. Pade boleh nggak gue mikir sehari gitu. Oke, tapi kenapa Om Indro dan keluarga Warkop itu mikirnya lo? Padahal kan lo belum pernah terlihat memparodikan. Nggak, karena kan gue sama-sama orang Solo dan Pade Indro kan tahu gue ngefans banget sama Warkop kan. Jadi dia tahu lah gue secinta itu sama Warkop. Jadi dia ngerasa ini pas untuk memerankan ini. Terus tapi udah gue sehari ya Pade ya. Ya udah kasih sehari ya. Ya gue jawab sekarang deh, ayo. Enggak. Gue akhirnya mikir. Tapi sebelum Besok Desta ada beberapa pilihan sih. Oh gitu ternyata. Ada Boyen. Iya. Gak apa-apa dong. Oh iya sama Wika Salim. Dan acting. Iya, iya. Kita harus bisa Acting jadi sih, siapa acting aja. sih, Masa betul sih. Boyen sih. Boyen Agak mah kaget aja. Farnas. Saya aja kaget nyebutnya barusan. Terus habis udah akhirnya gue besoknya gue bilang aduh Pade ya udah deh ayo deh gitu. Wah terima kasih Desta gitu. Akhirnya Lo ada konsultasi ke orang atau lo di cermin kayak gini? Gini. Enggak. Justru ini, nah ini kita cerita sedikit ya, kita flashback sedikit ya. Kita dikasih skrip, itu menurut kita sangat berbeda sekali dengan apa yang kita tahu tentang Warkop. Oke. Vino bisa lebih cerita soal itu. Ya kan lu yang bisa Lempar bola. Iya. Yang saudaranya Pimek. Ya Pimak, Nah, ya, itu Pimak Oh ya, betul. saudaranya. Si Nah, Bajong itu. Akhirnya Dia tuh bikin apa Benang merah ya, ide benang cerita merah. dari dia, ide cerita dari dia terus di apa Menarik sih namanya idenya. diwujudin sama tim penulis yang dari Falcon gitu. Gimana ceritanya orang Thailand bisa memahami konteks Warkop dan budaya kita? Jadi dia di komedi ya? hanya konsep aja, konsep bahwa 3 orang ini dipecat kerja, dia tiba-tiba pengen buat sesuatu dengan jadi konten kreator. Oke, itu Yang konsep menurut dari gua dia? relate dengan sekarang kan, dengan orang kan sekarang kayaknya semua pengen jadi konten kreator ya, Pengen banyak viral. cita-cita ya gitu untuk viral. Banyak yang tidak butuh karir tapi hanya butuh viral aja gitu. Sebetulnya gini, kalau si Banjongnya ini sendiri, dia tuh sebetulnya dia riset tentang ini. Jadi apa yang ya. konsepnya dia itu memang ada di Indonesia, tapi menerjemahkannya itu kan dia kan nggak sampai menulis skripnya, jadi dia kayak bikin plotnya ini gitu. Nah mungkin menerjemahkannya ini
kan tiap generasi kan punya point of view yang beda-beda kan terhadap Iya. misalnya terhadap Warkop. Misalnya kayak ada anak-anak yang suka Warkop tuh slapsticknya, Iya. ada yang suka kritik sosialnya, ada yang macam-macam. Nah, Ada yang suka era sinetron Warkop. Iya. Atau Ada mungkin juga. ada juga yang bukan penonton Warkop juga ada. bisa jadi Kayak kayak gitu. job gitu kan. That's why kita akhirnya jadi ngebedah. Jadi selama kita reading itu kita nggak pernah ada penalaman karakter. Jadi masing-masing aja gitu. Kalau gue, sistem gue adalah film-film Warkop, gue capturein, gue edit sendiri. Akhirnya gue pelajarin semua bagian Dono itu ini akhirnya gue ikutin gesturnya. Tapi lo mirip banget sih, jujur. Yang pas yang David Nurbianto turun lagi. Cuma gue kasih tahu, gue tidak pernah, gue selalu menghindari kata mirip sebetulnya. Oke, lo nggak mirip sih. Lu nggak mirip sih. Bukan gitu juga. Oh iya maaf. Gue nggak tahu lo maunya apa. Enggak, gue cuma kata-kata gue adalah kita hanya melestarikan vibes dari seorang. Kalau kita mirip dengan Pak Dedono almarhum, tidak akan mungkin bisa. Oke. Dia sangat melegenda, semua gesturnya, gimmicknya apa, semua dialeknya buat gue nggak ada yang bisa gantiin dia gitu. betul Abimana keluar sebagai Dono ya versi Abimana. Ya. Aliando keluar sebagai versi Aliando. Oh, Lendo pernah juga ya? Alia. Oh. Yang ketiga, empat kan Aliando. Terus versi Omo Kucrut tuh kan ada di Nggak ada, itu nggak ada maksud nggak ada. Dia nggak Omo Kucrut. DJ pakai baju pilot. Oh, iya. FYP ada kok. Ya udah nggak usah juga, nggak usah. Ya pokoknya Gua udah. juga- Gue jadi gua juga tahu buat sekarang. mirip sama Pak Dindro juga agak susah. Makanya gue bilang Pak Dindro, lu miripin aja ke gua. Biar gua gak capek. Nggak bisa dong. Kan dia bukan Ya lu kan dia gede masih ada banget. juga. Dia bisa lah ngikutin gua. Yang kita keluarkan semua ini adalah ya versi penerjemahan kita terhadap karakter masing-masing dan kita melestarikan bukan menduplikasi. Makanya semakin nggak mirip ya. Tapi lo ada mempelajari gestur juga kan? Karena Oh, kan iya, banyak iya, gestur iya. yang keluar juga. Iya, Dengan iya. cara itu lo ngedit sendiri di Iya, iya. HP. Ah. Terus lo apa? Lo latih depan kaca. Gue tuh lagi di New Zealand loh. yang lo jadi domba. Ya, memprediksi. Nah itu Iya, gue jadi sambil gue ngedit jadi. sambil mempelajari situ. Orang nggak bisa ikut karena visanya Vino nggak keluar. Visa lo nggak keluar, visa lo. Nggak keluar visa. Kenapa bisa nggak keluar Sedih visanya? banget dia. Kita nggak mau ngomongin Warkop aja guys. Sedih dia, loh. sedih. Oh, sedih ya? Sedih, Iya, iya, maaf. Maaf, sorry. Ngeliat yang lain happy, Iya, iya. fun. Sedih Iya, senang iya, pakai bener. baju kambing itu. Aku Iya, pengen loh domba-domba. baju domba itu nggak dikasih loh sampai sekarang. Betul. Ya gitu, akhirnya kita ya riset sendiri masing-masing gitu. Tapi ini menarik sih menurut gua. Project yang sangat buat gua happy sih. Karena kerja dengan orang-orang hebat menurut gua. Ini aktor-aktor Orang hebat lu nunjuk situ doang. Sini juga. Begini Bagian tadi, apa dia temennya? begini tadi. Gua Dia begini. oke. sama situ tuh. Ini dua. Yang itu juga tuh gua tadi. Gak usah dia udah. Dia gila gak usah. Oke, dua orang ini kan menurut gua ini aktor hebat, ini aktor hebat. Ini Prai Citra dua-duanya. Yang ini dibalikin tapi citranya kan. Kenapa? Karena itu dibalikin. Oh, yang waktu itu ya. Tapi ini Prai Tapi gue itu senang ya. di film ini nggak cuman gue aktor besarnya, ada juga Ivan Gunawan, Harfiah itu. aktor besar. Iya, Harfiah. Cuman 2 orang di film, 3 sama Pak Indro. Dan suasananya sangat menyenangkan sekali, Dit. Iya. Maksudnya saudaranya juga sangat, maksudnya satu visi dengan kita mau discuss bareng. Buat gue sih menyenangkan banget. Ini nganggep gue tuh kan princess. Ini yang gue nggak Betul. suka. Ini framing nih. Oh emang dia princess di lokasi. Tadinya gue pikir begitu. Kan dia nggak Kenapa? mau Alasan nunggu. Kenapa? Dia kan nggak mau Iya. nunggu. Nggak Callingan mau di nunggu, acak-acak iya ya kan? Nggak, alasan lu apa Gue ngomong kayak takutnya gitu? kita panik aja. Apa maksudnya? Lo trauma waktu di mana prediksi? Prediksi. Oh, sering iya. kan. Prediksi gila itu dia. Gila. Perlu gue ajak teman gue yang Ini 19 orang ini datang baru, ke baru sini. pertama kali lo ceritain ya. Iya, Kenapa? coba Dia apa? kenapa sih? Gue tuh ngapain? Banyak lah dia kadang sukanya datang terserah dia. Kita janjian hari ini dia datang besokannya. Oh udah telat banget tuh kayaknya tuh ya. Kapan gue kayak Jauh gitu? banget lo Kemarin salah dia- tanggal itu. Makan ikut yang Contoh lain paling nggak? dekat itu. Apa? Makan Ini. ikut yang lain. Dia kan gue turnamen Sirnas dulu. Pak, Iya, ya. tapi itu kan bisa juga ininya dia ya, apa Nggak, ciri-ciri. Yang udah ke belakang aja apa yang pernah gue Lupa lakukan? gue tuh orangnya nggak pernah nginget-nginget. Yang jelek-jelek. Enggak, ini framing ya. Andre itu kan sebetulnya ketuanya. Cuma kesannya keputusan tuh gua yang kesannya tuh Tapi ya nggak? iya. Enggak, gua tuh cuma corong doang sebetulnya. Sebetulnya gua tuh Iya. Corong apa congor? Nggak, tapi ternyata kan nggak. Ternyata nggak. Waktu syuting, wah nyaman banget, menyenangkan banget. Lu beneran mikir dia princess? Beneran. kayak dia nganggap gua 7 tahun gak pernah main film lagi kan. Jadi kayak Iya, udah gue pikir wah ntar dia bakal ribet Nanti dia. repot malam-malam nih. pada ini dia wah ngambek-ngambek bete gitu. Gue paling kesel kalau Karena udah ada yang mungkin lo bete-betean pengalaman. di. Lo pernah syuting sama yang kayak begitu kayaknya? Ada. Nggak ada gue. Siapa ya? Ada. Sebut nama aja. Nggak ada. Pada Indro. Enggak, ini di sensor loh. Tadi Enggak, tit enggak gitu. ada. Tapi bibirnya bisa kebaca. Enggak. Penasaran apa takutnya aja. Takutnya begitu. Tapi kan dia bilang dia nggak mau nunggu. Terjadi nggak pas kalian syuting? Hari kedua dia mau resign.
Karena nunggu. Gue bilang sama, Jelasin. gue mau telepon Pak Navin, bayar penaltinya berapa Pak? Saya mau mundur. Ternyata 5 film ya. Apa ternyata Penalti bayar 5 penalti film. 5 film, akhirnya gue terus aja Pak lanjut. Velocity. Cancel, lanjut. Enggak, cuma gimmick doang. Gue sangat menikmati banget kok. Gini nih ya, gue tuh walaupun dibilang katanya princess segala macam, gue tuh dulu pernah di art kan, di IKJ kan gue. Anak Sering art. bantuin teman-teman art, sempat bantuin lighting segala Oh, macam. gue kira lo kuliah di gaji. Iya, kuliah tuh kan sambil ngejob. Oh, gue kata lo bilangnya bantuin, gue di gaji Ya kalau bantuin. ngejob itu kita saling ngebantu satu Oh, misalnya buat oke. tugas apa kita Iya, buat. iya, Jadi gue tahu gimana. Tadi gue selalu bilang gitu kalau kita tuh aktor datang ke sana dapat ruangan enak loh. Oke. Makanan selalu dengan buah-buahan segala macam. Enak pasti. Mereka kerjanya lihat, sorry ya maksudnya kayak kru-kru film segala macam kerjanya berat banget loh. Mereka standby betul. dari jam berapa? Betul. Ada sorry ya maksudnya ada beberapa pemain-pemain yang baru lah misalnya taruh udah belagu itu dulu gue udah gak suka banget. Lu nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi kalau Raditya syuting katanya enak. Gue denger katanya enak kalau dia syuting. Oh iya. Katanya enak semua. Dia katanya princess juga. Budgetnya selalu gede. lu jadi Dia framing jalan gua. datang ke lokasi gini nih. Kayaknya emang muka gue gitu aja. Lo framing dia dong sekarang. Iya, berarti. Kan orangnya tinggi-tinggi. Oh gitu maksudnya. Oh gitu. Iya sih. Iya sih. Main basket, main basket. Iya sih memang. Makanya tiap syuting leher gue sakit ya. Iya jarang syuting lagi. Iya. Ya, Tapi itu sangat menyenangkan lah. Gua mah nggak pernah ini sampai. Berarti salah. Iya, salah. Pemikiran Saya salah. makanya gue minta maaf atas kesalahan gue ini. Oke, friend. Iya, wah Friend. finally. Oke. Always friend man. Apa yang paling susah pas lagi syuting? Ada adegan apa nggak? Apa Yang paling tag-nya susah sampai ya? berkali-kali sampai lo kayak, ih ini gimana sih gitu? Gue juga ternyata selain dia ya, gue tuh ternyata juga kalau udah syuting udah malam di atas jam 10 jam 11 tuh gue agak lemot tuh gue. Jadi itu gue baru berasa begitu syuting kok gue parah ya. Tapi begitu pas gue lihat kayak editannya, tiba-tiba emang karakternya tuh jadi sering lepas dit. Kalau udah malam. Kalau udah malam gitu. Oh iya? Iya gue pas gue lihat, perasaan dulu gue gak kayak gini nih. Pas gue lihat pas udah digabungin ya. Oh iya bener. Tapi kan ada namanya editing. Bener, Ada iya, yang potong bagiannya. dibantu Bukan ini tahu gitu. mana yang Kalau lo- Vino jam 11 lemot, kalau gue udah ngantuk. Dia jam 9. Batasnya jam 9 dia. Nih ya, gua tau ya. Kalau Vino unggul. Itu ngantuk kayak gitu. Parah dia udah parah. Misalnya kayak siang kan dia ini banget kan. Oh, dia ngasih masukan gila. Kayak gini, menurut gua. kayak gini, nah. Jokesnya gini. Ntar lu gini aja gini. Wah, keren Gue toh. lebih bikin cepet aja. Jam Belum 9. diambil tuh, belum diambil Belum siangnya. jam- Nah, Nah. baru scene yang tadi dia omongin tuh malam. Jam 9 nih, jam 9 Kita lewat. lakuin yang kita dulu. Udahlah, nggak usah. Gue ikut aja, gue ikut aja. Udah Ngapain begitu lu kasih dia. ide? Tapi gue kalau semakin malam gue semakin aktif. Gue justru semakin lu. ngantuk semakin aktif. Brengseknya dia itu. Iya benar. Jadi nggak ada yang ketemu dong itu yang satu ngantuk yang Oh, satu justru aktif. saling menutupi. Oh. Ini kalau Vino nih yang gue hebat, gue akuin dia hebat. Dia hafal. Nih gue selalu bilang di semua podcast, ini orang yang hafal semua adegan. Dia tahu logika apa ini, dia tahu di scene 3 scene sebelumnya kita nih begini loh. Dan dia hafal semua ini the real actor man. Bukan, Keren. bukan. Misalnya gini, megang gelas gini nih. Kita kan tadi megang gelas gini. Masa naruhnya gini di sini? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Misalnya Harusnya kan minum. naruhnya Enggak gini. Minum. Dia inget gitu. Misalnya minum Soalnya nih. dia Lu minum, mereka minum. berdua ini kan Ayo, kuat minum. di kuat di komedi kan. Jadi kan Jadi mau kan nih, minum. Apa nih? bisa minum. Jadi minum. Bisa kita kan tadi minum begini. Pas di teks aja dia gini nih. Salah. Kan aneh. Tumpah dong. Ya makanya. Tumpah dong. Nah ini logikanya jalan terus. Iya, iya. Bukan, Logika maksud dia. gokil nih orang sebenarnya nih. gini, dua orang ini kan kuat di komedi kan. Iya. Nah kadang-kadang dia setiap scene tuh, wah punya idenya gila-gila gitu. Oke. Cuma maksud gue, lo jangan setiap scene-nya lo hantem terus. Iya, iya. Kadang kita butuh turun naiknya sama. Kadang-kadang apa yang dia lakuin tuh belum kita udah pernah lakukan sebelumnya yang ini nggak mungkin komedi ini Oke. dimasukin di sini. Jadi gue lebih ngingetin itu aja sih. Tapi kalau ide komedi dari mereka Dan yang saya berdua. mendukung adalah kalau misalnya Vino kadang dia tuh nggak pede dengan jokes yang dia keluarkan gitu. Misalnya beberapa yang kepanjangan. Gue ini nggak. Jadi kita tuh saling saling diskusi, menyenangkan banget lah. Gue happy with you guys. Wih, nggak usah dicium, nggak kaget juga Gak usah tuh. cium-ciuman. Itu kayak karena Vino udah berkali-kali main film komedi ya, terutama untuk Warkop kayak gini. Lu sekarang lebih merasa lebih lucu nggak? Tapi Enggak sebenarnya? juga sih. Justru gue malah Dia punya beat, satu beat dia bisa lucu banget. Silakan satu Coba, beat, satu ayo, beat. Stand up Kenapa jadi comedy. satu? itu yang Kenapa aku- nggak usah? Ayo jadi lo mau stand ngejebak gue di sini. itu pernah Nggak lah. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan banyak bergaul sama anak stand up juga kan. Iya, tapi gue tuh kalau memerankan kan Warkop ini kan legend ya dan film pertama sukses, film kedua sukses. Nah, film ketiga kan orang mungkin butuh sesuatu yang baru lagi gitu. Oke. 3, 4 tuh butuh sesuatu yang baru lagi. Nah,
begitu film yang sekarang, Iya. emang sebetulnya beban-beban banget sih enggak. Cuman gimana caranya biar ketika orang nonton nih, dia masih tetap punya Ada apa? Baca. Yang itu Pak Desta Meki deketin. Yang Gila itu. lo ngapain sini coba lo sini. Lo kasih lihat tulisannya. Yang jelas. Mik yang mana? Kok tiba-tiba kayak gitu dia? Mik yang Pak Desta Meki deketin. Mik yang mana? Pak Desta mic-nya deketin. Ada 4 mic, ada 4 mic di sini. Mau yang mana? Yang ini. Ya kasih tahu, Pak Desta deketin. Pak Desta Meki deketin yang mana? lu deketin punya gua. Iya, ya tadi. Iya, nggak salah, nggak salah. Maksudnya Gak sih. masalah. Benar. Lu marah sama gua? Enggak, udah, nggak apa-apa. Makasih ya. Lanjut ke video tadi apa ya? Ya. Nah, gue lupa deh lu sih. Stand up. Bukan. Iya. Nggak, maksudnya ada kekhawatiran lah. Maksudnya gimana ya cara kita biar si orang nih masih mau apa namanya nonton lagi. ya. Terus jokes-jokesnya kan udah beberapa film nih kita harus ada sesuatu yang fresh lagi gitu. Nah dari skrip yang kita dapat ya kita akhirnya rembukan harus kita banyak yang kita iniin. Dan kita akhirnya hire Diki Comedy Divi consultant, sama iya. Danny Bellen. Gue mengidekan karena gue dekat banget sama Diki kan. Gue pasti gue tahu komedinya Diki seperti apa. Diki Wahyudi Gue ya? masuk di Bukan dong. di Chandra lagi balik lagi ke sono. Iya. Orang-orang heran gue. Sampai di mana tadi gue ngomong? Diki Divi. Iya Diki Divi. Menurut gue nyambung banget jokesnya sama gue. Jadi Pak gimana kalau kita hire Diki? Wah saya juga suka sama Diki kata Pak Navin gitu. Pak Pandavan suka juga sama Diki. Ada hubungan. Jangan mesti terlibat orang. Bukan, maksudnya suka karyanya kan? Suka dengan jokesnya dia, jadi akhirnya masuk dan akhirnya terus habis itu ada satu lagi masukin Danny Beller. Danny Beller juga lucu banget. Iya, Bagus lucu. dia nulisnya. Iya. Cuman masalahnya kan mereka nggak di lokasi. Oke. Jadi mereka hanya komedi konsultan pada saat ngebedah skrip. Tapi pas di lokasi ya akhirnya banyak juga improve kita yang akhirnya yang nggak beberapa nggak kita pakai gitu. Si komedi konsultan pas onset ada lain lagi. Nah, gue nggak tahu. Sebetulnya komedi konsultan itu tugasnya gimana sih? Apakah memang ada di set atau enggak? Jujur gue nggak pakai sih kalau gue. Ya dia nggak Karena perlu udah lah. komedi banget kan. Bukan, Dia udah bukan. konsultan banget kan. Bukan. Terus apa? Bukan, karena di zaman gue itu belum terlalu lazim. Nah, kalau Di zaman gua. sekarang ini dia jadi kita kan misalnya Tora kan dulu kan di Extravaganza kan. Nah, komedi dia kan anak sekarang kan juga Udah beda lagi. Udah beda lagi nih. Komedi kan berkembang. Komedi kan jalan terus. Betul. Nah, jadi makanya Danny Beller dan Diki tuh kayak jadi Sangat apa ngebantu ya? banget lah. Ngebantu kita apa sih sekarang yang orang tuh pengen Nah, lihat. ketolongnya gue masih bergaul dengan mereka kan, dengan Diki, dengan stand up yang sekarang yang memang lagi banyak di apa? Bantuin dong, nggak nemu kata-kata nih. dilihat, Ya, bisa dilihat orang gitu. banyak lihat Dan orang. gue juga kan lama di Banyak Prambors kan, digandrungi. terbiasa gue untuk tidak bercanda internal. Oke. Di radio kan gitu kan, kita nggak bisa internal, terus habis itu juga dekat dengan anak muda, jadi tahulah habitnya seperti apa. Ketolongnya sih itu gue. Berapa persen dari yang ada di skrip kalian pakai di lokasi? 70 Banyak ada? sih, ada 70, 70 ada. 80 mah Ini ada. cuman kayak penekanan-penekanannya aja gitu. 65 maybe. Waduh, spesifik banget tuh. Ya 70 ya deh, 70. Iya, iya. 70. Hilang, langsung hilang. Tapi seru sih Dit. Maksudnya ini benar-benar pengalaman baru juga dan memang gua kalau udah terjun ke sesuatu itu gua memang harus total banget gitu. Buah ya, total buah. Di momen. Emang dekat sini sih tapi total gue jeruknya enak tuh yang. Total singkatan apa Tor? Nggak usah lah. Udah total lagi kan. Udah Gue terbiasa untuk tidak bisa misalnya ada sesuatu yang tidak beres, gue pasti akan berusaha untuk membereskan itu. Itu yang dari dulu. gua kayak perfeksionis gitu. dia. Iya itu. Desta ini. Dan itu sering terjadi di lokasi. Gue grading, gue ikut 7 hari gue grading di Bangkok. Iya. Oh, pantesan lo sangat into sama promonya juga ya, karena Semua. karena lo sangat naruh hati lo di projectnya. Edit gue sama Rian diskusi. Jadi gue seberapa jam di studio dia. Gokil ya. Tapi posisi lo bukan produser di Enggak, film enggak. ini. Karena bukan dari gue yang minta ke Falcon. Gue ikut gradingnya please. Gue tuh sampai mikir apa Desta produser juga ya gitu. Ternyata. Pada akhirnya jadi kreatif produser gue. Oh, I see. Gue juga mikirin gitu, apa Desta produser, apa Gue juga sempat mikir. Produser Saham, record. apa gitu. Sampai curiga Ternyata juga. jawabannya cuma satu. Kenapa? Desta nganggur. Manggur pala lu manggur. Enggak, di tengah kesibukan gue tetap menyempatkan itu. Bahkan kemarin gue nggak tidur ini karena gue revisi final ini kan udah lock kan. Cuma DCP, ada DCP. beberapa yang menurut gue ada yang perlu digeser lagi sama ini kayaknya masih bisa ada kayak apa Tanggalnya, silent tanggal cut tayang gitu loh bergeser kayak gitu. nah ini berhenti harusnya punchline gitu kayak Ya. gitu kan timing kan soal timing kan menurut gue masih belum pas nih
Tadi sebelum ke mana tadi gue? Ke Dedi. Ke Dedi gue masih ke CrossFit gue tadi. Oh, lo di Bener-bener, CrossFit, iya. di Bintaro. Bahkan scoring segala macam gue berusaha untuk itulah gitu. Tapi gue selalu diskusi juga mereka mau berdua. Tapi kalau kalian tipe yang mau dapat surprise-nya pas premiere kali ya? Atau terlibat juga di editing? Sebetulnya kan kita ada jobnya masing-masing gitu kan. Ada misalnya aktor sampai mana, Cuman gue juga tipenya kalau misalnya emang dibutuhin itu gue dengan senang hati sih. I see. Untuk Ngasih apa masukan. namanya? Untuk ngasih masukan untuk ini. Gue yakin sih, maksudnya bikin film itu kan kerja tim ya. Ya. Nggak ada orang yang ngasih sesuatu Kolektif ini. untuk ngejatuhin filmnya sendiri gitu. Paham pasti. Dan tapi kan nggak semua tim itu bisa nerima itu Iya, gitu. betul. Ada Iya. yang iya tapi ini bukan tugas lo gitu. Ini wilayah gue. Nah untungnya di Warkop yang sekarang ini itu cukup kompak lah ya. Itu cukup apa namanya kita punya satu misi dan visi yang sama untuk bikin Warkop ini balik lagi sebenarnya. Iya. Apa namanya kembali lagi gitu. Sempet nanya juga ke Desta waktu dia ke Bangkok. Lu udah ngobrol belum sama Pak Ed, Eddie Michael? Lalu gue berangkat sama dia pertama. Iya, udah nanya belum lu berubah-ubah apa? Jadi gue ceritain gini nih, ada cerita gue hari pertama. Coloring dan Jadi mereka sebagainya. Pak Ed sama saudara Pak Erwin udah kesana dulu 2 hari. Gue nyusul kan karena gue ada kesibukan. Gue hari ketiga gue nyusul. Gue liat gambarnya kan. Menurut kan gue kan anak seni rupa kan. Iya. Gue tahu gambar lah, gue tahu visual. Kan gue juga anak band jadi gue tahu musik. Oke. Gue tahu acting, gue bisa padel juga, gambar, semuanya aja, bisa Ini sulap, ngomongin sulap. bakat aja. Anak sini juga bahkan lo Iya, dulunya iya, anak sini iya, juga iya. gitu. Yang jeruk purut sini dulu kan. anak sini Nah itu juga. habis itu gue pas datang itu nggak tahu kenapa. Menurut gue Pak Ed boleh nggak gue ini sedikit apa eksplorasi gitu. Coba aja deh gitu. Coba ini gue gelapin ya gini-gini. Wah ternyata Pak Edi suka gitu. Wah ini depthnya dapet nih Des gitu. Kalau gue nyebutnya dulu volume kalau di seni rupa kan. Volumenya dapat. Kalau dia ngomongnya depth. Kalau di cinema gitu. Akhirnya udah. Setelah mereka balik ternyata kan ini masih ada belum kelar nih beberapa. Nah terus gue balik lagi sendiri. Sendirian? 4 hari gue kesana. Gile. Kantana atau teknikal? Santana. Kantana. Kalau gue sih mempergunakan apa yang gue tahu, apa yang gue pelajarin kan di seni rupa, di band dulu, di musik gitu. Apalagi gue kan jadi Pretty Boys kan sendiri semua dulu. Tapi kan kadang Falcon ada warna khasnya gitu kan. Itu masih tetap. Ini dirubah. Warna khas apa yang kuning maksudnya? Iya, Warna- agak itu kan. Nggak, kemasan beda-beda. gitu. Waktu di filmnya Reza sama Bunga, becel apa tuh? Kuning kita biasa. Ya itu kuning, tapi kalau di Kang Mak itu udah beda lagi kan. Oh. Udah dark kan, udah ada Bluish. bluish kan. Yang sekarang apa nih? Hitam, sekarang- gelap. Lu Nggak lihat. kelihatan dong. Lu lihat aja nanti, gelap semua kata-kata. Ini film apa sih? 4 hari ternyata digelapin semua. Enggak, pokoknya ini suatu karena kalau Nu bilang juga Des ini is very fresh dia bilang kayak Iya, gitu nih. Ya makanya nanti kita lihat aja. Aduh, gue gak sabar. Gue malah pengen lihat itu. Gue malah tuh. sabar. Oh iya. Ya maksudnya sabar kita buat karya yang terbaik dulu guys. Tanggal Ada 11 Juni proses. kan? 11 Juni. 11 Juni 6 Juni yang premier. Premiernya tanggal 6 ya? Ya datangnya. Aduh, bisa gak ya gue? Gue pengen banget. Alasan Enggak. Gue Gue premier selalu datang ya. Tuh langsung dicek. bisa jadwal, datang, langsung bisa. dicek. Mudah-mudahan bisa. Yang tukang cek jadwal. Bukan juga sih. Dia gini-gini ngapain? GoFood. Yuah. Enggak. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa gue datang. Iya dong, ntar gue langsung Di kasih. mana? Di PS. PS jam oke. 7. Fluid. Bukan. Plaza Senayan. Apa Fluid PS? Sunter. Fluid Sunter. Fluid Sol bukan Tapi mall. gue ngelihat ya. Dia tuh, Udah ini kan ini ya. ya kembali ya. Sorry, maaf. Gue ngelihat Oke, komika senior bro. Pelopor stand up komedi Indonesia. founder. Oke, Gak usah digituin. Gak usah digituin. Apa spesial show lagi? Gak usah digituin. Ayo dong. Apa sih? Gue datang Mas Edit. Iya, siap. Lo mau nanya apa tadi? Hah? Iya, gua tadi mau ngomong sama Tora. Gua ngelihat dia passionate banget sama projectnya. Jadi it's a good feel jadinya. Iya, gua Mudah-mudahan kan juga. ketularan ke Nih. semua Iya orang. dong, iya. When I was young, I listened. Itu lagu nyanyi ya. Nggak maksudnya kalau gue udah terjun ke sesuatu, bahkan di Vines kan juga seperti itu kan. Gue kalau ini gue bukannya orang tidak bisa menyerahkan kerjaan pada orang, tapi begitu ada yang tidak beres, gue kan kerjakan sendiri gitu. Termasuk BTS nih. Behind the scene-nya kan banyak yang adegan-adegan bocor kan. Akhirnya sini gue yang kerjain deh. Akhirnya gue ngerjain tuh. Gak mungkin lu ngerjain BTS. Dia edit sendiri sama Beneran? dia. Lu ngedit BTS sendiri deh. Ya jadi BTS udah ada nih. Cuma ada beberapa adegan yang menurut gue bocor. Dan akhirnya gue Bocor ke gabungin. adegan, bocor ke Bocor ke adegan. adegan Ya, yang menurut- takutnya spoiler. Iya. spoiler dan kok dimasukin. Akhirnya udah gue editin satu persatu. Wow. Gue potong bloopers juga gue yang edit.
ada bloopers sudah jadi nih. Keren. Cuma ada beberapa yang menurut gue, ini kayaknya nggak bagus. Kayak ya, nggak lucu nih lo rekam lagi kan, tag lagi kan. Itu bukan bloopers dong. Bahkan sampai cewek-cewek warkop juga Desta yang casting. Ya supply. Jadi kalau lo tanya ada warkop aja atau enggak, jadi film ini sebetulnya gue janjikan ada. Oh ada. Wah, Ini akan jadi surprise sih. Wih siap. kok tau banget. Karena sudah suppliernya. Minta banget dipancing. Bukan karena teman-teman Minta gua. banget Karena dipancing. teman-teman gua. Ya, pokoknya lo nonton aja. Oke. It's gonna be awesome, bro. 11 Juni ya. It's gonna be awesome, bro. Nah, buat Vino ini kan formasi baru nih. Apa momen pas lagi syuting lo merasa kayak oke, ini chemistry-nya mantep nih. Ada nggak momen adegan spesifik tertentu gitu? Sebetulnya dari awal kita ngebedah skrip sih kita udah Jadi kaget juga harus banget kumur-kumur ya. itu tahun berapa tuh gue pernah Zaman denger dulu gitu. banget. Gimana sih? Kaget. Dia mau kumur-kumur juga. Gak usah diulangin. Dia udah gini. Gua cuma mau minum doang. Gimana? Udah ngerasa oh nih kayaknya antusiasnya beda ya. Kalau misalnya ini harus kayak gini. Dan itu buat gue udah sesuatu yang beda tuh dibanding sebelum-sebelumnya. Nah begitu kita satu frame pertama Ya. di scene itu tuh menurut gue scene yang biasa aja sebetulnya Setnya adegannya. apa? Setnya bandara. Oh, bandara. Pertama ya? Pertama. Setnya tuh sebenarnya dialognya juga biasa. Merinding gue. Cuman Ngebayangin. tiba-tiba mereka ini kayak kita terutama Desta baru-baru ini kan ngasih sesuatunya tuh lebih banget gitu. Om Indro tuh sampai Nangis dia. sampai berkaca-kaca gitu. Terharu dia. Sampai terharu. Salah pilih nggak? Salah pilih. Terharu nangisnya gara-gara itu. Nah, dia terharu, bener dia sampai peluk gua. dari situ tuh akhirnya kalau gue pribadi gue ngerasa kayak jalannya maksudnya kita kan nggak tahu ya Iya, kerasa ya. ketika di meja reading sama di tempat apa kayak kekhawatiran Tora lah takutnya Desta princess atau apa gitu cuman begitu hari pertama hari kedua ternyata kita bisa jalan nih. Bukan tempat sampah. Itu apa sih? Air purifier. Gak apa-apa. Itu air purifier. Gak apa-apa. Ini tempat sampah bentuknya. Sorry, maaf. Kenapa lu minta maaf sama Erwin? Gua dekat Ngapain lu minta maaf sama Si air Bondo purifier? bukan. Tapi ya itu maksudnya gue juga ngerasain kayak anjir ya gue di project ini bersama mereka berdua sih buat gue bless sih. Berapa hari syuting? 24. 24 days. Gua ada satu scene yang ngeliat muka lu gue ketawa banget. Ada tuh di Ada di bloopers kan? Bloopers ya. Itu tiba-tiba mirip banget sama muka Om Dono. Jadi pas gue pertama udah salah dialog tuh, terus gue ngomong ngeliat muka dia, gue ketawa ngeliat muka dia tuh. Itu udah gue Belum 2 kali keluar ngalamin itu itu ya, tuh. belum. Dulu waktu Abimana juga Iya. sempat mirip tuh di hutan waktu itu syutingnya. Karena gelap gitu. Iya, apa entah gimana bayangan atau apa gitu mirip banget. Nih kemarin si Desta juga ngerasa dapet di situ. Tapi ya juga. kita mau segimanapun juga Mirip Miing. kita nggak mungkin bisa 100% mirip lah ya. Pasti. Pasti Kalian kan- bisa menggantikan sosok mereka. udah. Pasti kan orang-orang juga pas ngeliat trailer, ngeliat apa pasti ini ada ini ya kita terima aja karena memang nggak mungkin kita mau mirip 100% dari apanya gitu. Cuman kita beruntung aja kita punya kesempatan untuk bisa melestarikan si legend ini. Iya. Tapi gue ngelihat Tapi apa ya kalau menurut gue? Itu terlalu nempel. Gil yang bener Ada Gil. lagi kan? Bukan salah ditaher lagi nih. Tapi ya itu apa tadi ya kita tidak akan bisa menduplikasi kita. Paham. This is not bukan menduplikasi tapi kita lebih melestarikan sekali lagi. Paham. Nah begitu si trailer keluar banyak yang merasa ini fresh sih kalau gue ngeliat dari komen-komennya sih. Ya itu Iya dia. fresh ada. Fresh banget. Yang Tapi kontra ya- pun juga tetap ada. Menurut gua nggak masalah sih. Nggak masalah, karena kita Nggak tidak masalah bisa sih. memaksakan orang untuk menyukai apapun yang kita karyakan kan gitu ya. Jadi ya bebas aja sih. Sekali lagi kita hanya berusaha menghadirkan sebuah karya, nanti penonton itu udah urusan, itu udah bonus lah, udah bukan ini kita lagi. Ada keputusan tertentu nggak Presiden. kenapa bukan? sorry. Kenapa ada musiknya keluar tuh kemarin gue ngelihat kalian bertiga nyanyi itu. Nah, ini juga cerita menarik itu, ini. Desta yang buat tuh liriknya tuh. Gue yang buat Itu Desta lagunya yang buat bahkan. liriknya. Bahkan sampai lagunya lo yang buat. Jadi gini, gue lagi gitaran, gue mau nyanyi, gue buat nulis aja gitu yang belakangnya apa ya, yang warkop banget apa ya gitu, gue nyanyi, udah, habis itu gue kasih ke Pak Navin, Pak, saya ada lagu nih Pak, mungkin bisa dipakai kali, wah des, jadiin single nih, Pak Navin suka,
Akhirnya udah digarap lah. Kalau bisa Falcon tuh kerjasama sama Andi 420. Oke. Andi Arman. 420. Akhirnya gue kontak sama dia, man buatnya ke tongkrongan tapi kita buatnya kayak orkes ya. Orkes yang kayak PMR gitu. Dan dia buat anjir keren banget menurut gue. Jadi lagu yang bagus banget nih. Dengan ini akhirnya udah kita buat, kita rekaman. Yang mengejutkan lagi kita pakai vocal director nih. Oke. Namanya Rian ya. Vino. Bagus banget. Gue gak pernah nyanyi, gue sama sekali gak pernah nyanyi. Oh iya. Dan dulu pernah Dia ngomong aja kan begini. Ya kan? Tapi nyanyi keren banget. Waktu Warkop pertama kita rekaman juga, cuman emang gak ada vocal director kan. Jadi begitu pas gue liat, ya ini udah kemampuan gue terbaik gue gitu. Gokil sih. Tapi begitu pas rekaman Gokil. sekarang, Kenapa sih Fit? Tapi bener. Kenapa sih lu? Apa? Apa salah gue lagi? Kenapa? Nggak kenapa? Gemes ya sama aku ya kan? Kenapa? Apa? Gelas itu gelas. Gelas. bukan ini kayaknya nih kursi. Gelasnya Vino Kentut ya? tadi. Kagak kursi kayak. Enggak ada kentut. Enggak. Gue berak gue. Nggak, tapi Vino, jadi Bu Erika kan nanya, Des, Iya. ini kan mau nyanyi, perlu vocal director nggak? Wah, kalau buat gue sih perlu ya, karena ya kalau gue ngeliat, ya Vino kan emang nggak pernah nyanyi gitu, apalagi suaranya kan dia low kan, tipenya kan. Akhirnya yang kemarin megang Popstar adalah seorang namanya Rian, itu buat gue bagus banget, dia bisa ngeluarin kemampuannya Raffi, terus segala macam. Iya. Akhirnya pas udah sana, gue minta cuma bilang, buat suara Vino tuh keluar di atas ya gitu. Oke. Tolong Rian gitu. Dan jadi bener, dia nyanyi aduhai, lagu bagus banget semua, obrolan di warung kopi, Andeca Andeci, nyanyi dia bagus banget. Loh, ada banyak lagu ternyata. Jadi kalau Banyak. Andeca Andeci itu kan lagu lama, Heeh. cuma liriknya dirubah dengan yang relate dengan sekarang kan. Nah itu gue rubah tuh lirik dengan pantun kan. Nah itu gue mikirin tuh pantun yang harus a b b b b b sama obrolan di warung kopi juga gue rubah lagi. Oh, Jadi liriknya itu dirubah oke. kecuali bagian refnya. Andeca kalau aduhai emang plek-plekan udah dari lagu Jadi lama. Warkop itu tuh kan dia kan nggak cuman film kan, dia kan awalnya malah stand up juga kalau nggak salah ya. Di rekaman di kaset Di rekaman ya. di kaset, terus dia penyiar radio juga, terus musiknya juga gitu kan. Nah, di setiap film Warkop yang kita keluarin itu selalu ada musiknya. Nah, cuman kita yang di Warkop sekarang kita pengen ada sesuatu yang beda nih, jangan nge-recycle lagu yang udah pernah terus gitu. Akhirnya kita nyiptain sebuah lagu. Ya udah terus Indokasin itu dan video klipnya Tahu nggak ya buat siapa? Siapa yang buat? Dimas J. Oh wow. 10 tahun dia nggak pernah bikin klip sama sekali. Bikin Pasti film dia nggak mau. Lo WhatsApp sayang Ah, juga. betul. sama kayak lo sama. Prosesnya begini. Kita ulang sekali lagi ya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Pada saat meeting sama Falcon, Des ini video klipnya siapa kira-kira yang cocok untuk buatin ya? Ya kalau saya mau Dimas J, Pak Navin gitu. Si kompor ini bilang, wah Dimas J mah keren banget. Ya kan dulu pernah kerja sama gitu. Nggak masuk sakit. Udah lah akhirnya coba Des, coba hubungin Dimas siapa tau mau. Gue WhatsApp, Dim buat klip Warkop ya. Ada lagu nih gue. Agak mau. Dia langsung kagak mau. Langsung gak mau tuh. Langsung nolak dia. Ya elah bukan klip kali ini mah. Ini cuma 3 menitan. Anggap aja ini iklan. Aduh gak mau gua. Nah, nih gua kasih tuh lagunya deh. Lu dengerin dulu dah. Dengerin set. Udah. Des gua kasih gua waktu sehari ya. Deh gitu. Sama kayak gua ngasih waktu ke Pak Dendro kan. Besoknya dia bilang. Ayolah. Gila gak? Dimas J akhirnya setelah 10 tahun dia bilang iya buat video klip. Tapi ternyata dia punya story di belakang itu. Dia pernah punya story yang berkesan dengan Warkop. Silakan. Tor. Silakan Tor. Jadi gini, itu si Dimas waktu itu abis menang MTV Award kalau nggak salah, sutradara muda terbaik. Nah pas dia keluar, dia mau ke kantin apa gitu, ketemu sama trio Warkop ini. Terus salah satu dari mereka bilang, Dro, ini orang pinter nih anak nih, ini anak ini pinter nih, bagus nih gitu. Dan dia terkesan banget dengan itu. Dan hebatnya dia bisa membuat klip yang pakai kamera jadul, kamera kayak handycam. Kalau handycam biasanya kan 4:3 ya, ini 16:9 gitu. 16:9 ya. Yang bisa dengan gambar seperti itu yang menurut gua ini gila banget ya. Untuk sebuah klip sih gila banget. Bagus banget. Dan idenya bahkan ada ngantri di toilet umum. Toilet umumnya yang MCK pinggir di atas kali gitu loh. Kita ngantri nyanyi itu yang orang lagi pupnya juga nyanyi-nyanyi Ikut goyang-goyang. Buat gue sih gila ya otaknya begitu ya. Kepikiran ya. Tapi outputnya tuh menjadi bukti bahwa kalian punya chemistry menurut gua dengan adanya klip itu.
Ya. Jadi nggak ngasih proof of concept ke banyak orang Yes. bahwa Iya. ini kita ada chemistry-nya loh gitu. Menurut gue tuh efek dari video klipnya. Ya, menurut gue sih ya Dimas. Tapi Herwin juga menurut gue sih luar Keren biasa. juga, Gak ya. enak kalau yang ngomongin Dimas terus ngomongin Mas Herwin ya. Gak enak ya. Lu gimana sih lu? Edit ya. 1, 2, 3. Keren. Keren lah semuanya. Om Herwin tuh menurut gua sutradara yang gua pas nonton Kang Mak tuh gua ketawa. Kang Mak Gua suka Solo dengan bagus Kang lagi. Mak. Kalau Kang Solo gua gak nonton, tapi Kang Mak gua nonton. Maksudnya gua suka dengan komedinya gitu. Yang paling penting dia diskusinya enak ya. Diskusinya enak Diskusinya tuh enak. dan dia terbuka banget. Des ini kita kira kalau gini enak Kak. Gua ini gini jadi enak banget lah. Hebat lah. Jadi kita ketemu dengan saudara-saudara hebat tuh menurut gua ini benar-benar pengalaman Luar biasa ya. Keberuntungan banget juga sih buat kita ya gitu. Oke, bentar lagi tayang nih. Kalian gimana? Udah ada perasaan-perasaan deg-degannya atau memang Mau jujur nggak? Ah, Gue nggak ada beban sama sekali. 100%. Nih ya, gue kasih tau ya, gue sudah lama banget, gue nge-MC, gue manggung, gue udah gak punya deg-degan. Ini yang gue takut dari diri gue. Gue kayak ngerasa kayak gue, apa sudah ada gak tantangan lagi dalam hidup gue ya? Oke. Gak pernah gue nge-MC, udah datang aja. Ya. Mau manggung aja. Oke. Ini sekarang ini mau keluar film, ya udah, yang penting kita sudah berkarya, udah. Sekarang serahkan ke penonton. Lo masih ada deg-degan ya? Tadi deg-degan, cuman dia bilang begitu ya gue ikut dia. Gue masih setiap film mau keluar pasti deg-degan. Karena itu adrenalin gue tuh di situ. Lo manggung masih deg-degan gak? Masih. Dekes, udah gue gak sama Masih, sekali. masih. Makanya gue udah gak mau manggung lagi kan Dekes. Ada dekat. Terakhir itu manggung terakhir buat gue tuh kayak, wah gue kayaknya gak bisa nyanyi. Nah itu gue udah gak punya itu. MC sekarang udah gak pernah. Gue nge-host apa datang bawa diri aja. Lo masih ada deg-degan gak? Gue selalu memelihara deg-degan itu. Apa? Gue Nah itu harusnya kayak gini. setiap melakukan pekerjaan gue harus selalu apa ya? Bukan underestimate sama diri gue sendiri, tapi gue harus memelihara deg-degan itu biar gue tuh nggak selalu di itu penting sebetulnya. zona nyaman gue. Lo masih Gitu. ada deg-degan, Dik? Kalau stand up enggak sih? Tuh kan? Kalau Tapi apa yang bikin lo deg-degan? enggak ada Malam sih. pertama? Apa yang masih buat lo deg-degan untuk ini? Untuk sesuatu hal yang lo mau jalanin? Udah nggak terlalu sih. Sih? Iya sih. Tapi udah ngerti, berarti lu sudah kayak nggak ada tantangan lagi dalam hidup lo, ngerti nggak? Itu Mungkin bahaya lo. Mungkin gue deg-degan tuh kayak misalnya gue harus ngisi acara di depan teman-teman anak-anak gue, itu gue deg-degan. Karena gue nggak tahu nih gue bisa apa enggak. Itu tapi kalau stand up, syuting, Udah nggak ada ya? Kalau buat gue, Iya. tapi artinya sih menurut gue bukan karena kita nggak peduli sih, tapi memang buat kita itu adalah bagian ekstensi dari diri kita aja. Pinter nih orangnya, asli bener nih orangnya nggak layak dia bener jadi founder Enggak, sih. enggak. Lo mau Panji pinter mana sih? Panji lah. Ini pinteran mana lagi? Jujur. Ya Panji lah. Panji pinter Panji lah. bilang pinteran lo. Panji. Panji tuh bilang pinteran lo. Ya udah Panji Lo aja. Panji siapa dulu nih? Panji Panji lah. Lo mah Yono Iya, Bakri. Yono Bakri. Ah. Susah tuh. Yono juga pinter lah. Tapi itu tadi kalau gua sih ya itu tantangan gua kayak merasa banyak yang bilang sama gua Des itu bahaya loh Des kalau udah gak punya deg-degan lagi. Sama, Udah sama nggak ada, banyak yang udah nggak ada rasa itu tuh kayak udah nggak ada kayak udah nggak hidup lagi gitu. Bahkan gua sekarang malas Sebetulnya bukan tadi kan Radit bilang bukan ketika lo nggak deg-degan lo Bukan nggak peduli. nggak peduli, cuman udah punya formula untuk mengatasi itu. Akhirnya dia udah oke, bisa oke. melewati itu. Dan kayak misalnya kayak gue ketemu kalian, gue kalau kameranya mati gue menikmati obrolan ini juga gitu. Artinya gue nggak perform Sama aja gitu. gitu ya. Jadi kayak gue stand up, gue memang seneng cerita apa yang ada di dalam dada gue. nice. Karena bukan konteks sebuah performance, maka deg-degannya jadi irrelevan kan. Iya benar ya. Sama kayak gue main Gitu musik kali ya. Maksudnya gue emang ya, emang gue suka main musik dan di panggung ya gue bermain seperti itu sama gitu. Iya. Atau kayak lo mencurahkan hati lo sampai editing, warkop segala macam. Buat lo ini adalah ekstensi diri lo. Ini lo mewujudkan apa yang di kepala lo kan. Bukan sebuah performance kan. Lu jadi Kobuzer ya bisa baca pikiran gue. Enggak. Lo melakukan ini buat lo. Itu yang paling penting. Dan itu kenapa deg-degannya nggak ada. It's for you. Thanks man. Appreciate man. Apa sih? Apa sih? Appreciate. Anyway, terakhir kita bacain dari ini. Akhirnya ada gunanya juga nih orang. Dari tadi Baca. Siapa namanya? Iya. Burhan. Tadi siapa namanya? Gilang. Gilang. gila. Oke. Jadul banget Burhan ya. Eh, Bacain WhatsApp lu dong. Ada buat nggak usah jangan WhatsApp gue. Oh, sorry. Oke, sebagai sahabat dan rekan kerja nih kalian bertiga, pernah ribut nggak sih dalam dunia pekerjaan? Kalau pernah, kapan? Apa solusinya? Soalnya pengen bisnis bareng temen tapi khawatir kalau ada konflik. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah bisnis sama teman. Nggak, kalau gue sih nggak. Gue Iya, sama kalau menghindari takut, itu. kalau udah takut di depan, Iya udah takut duluan. biasanya Kalau Berarti gua- kalau udah takut duluan berarti nggak ada trust kan sebenarnya. Iya. kan? Yang biasa sih gue sama bisnis temen pasti ditipu gue. Dan selalu. Itu Gue yang- emang gak bakal bisnis gue. yang dilakuin sama Vincent itu.
Vincent gak nipu gua. Ya kan lo bisnis berdua Vincent. Itu bukan bisnis, itu kesenangan kita. It's not business, man. Itu. Kalau gue sih nggak, gue dari dulu selalu kerja apa lo gue bisa tiba-tiba ada catering teman gue SMA nawarin gitu. Tiba-tiba gue ditipu. Lari dia bawa duit. Lari, manajer gue dulu bawa kabur duitnya ke Lapetis. Jadi jawabannya apa? Menurut lo? Jangan kan tadi Kalau dibilang. gue sih enggak. Jauh. Kalau gue sih enggak. Mending kita nggak usah bisnis dulu, kita temenan aja. Tapi kalian pernah ada konflik ya pas lagi ini? Maksudnya konflik yang sehat ya? Gue pernah tonjok-tonjokan sama si Tora. Kalah habis gue. Gue juga kalah. Maksudnya? Lah, yang menang siapa kalau dua-duanya kalah? Enggak lah, nggak pernah lah. Kita Enggak ya? Enggak sih, enggak. Perbedaan kreatif juga tak ada? Enggak, biasa. Apa? Perbedaan kreatif? Hah? Geseran ke tuh sampai Gilang nggak mau ngomong ke lu loh. Sampai Deketan dong. sampai Gilang bilang ke Kania biar Kania yang Kenapa ngomong. nggak kamera lo yang geser? Waduh. Oke, nice. Lo mau two shot ya? Iya. Oke. Kenapa nggak cover gue sendiri sih? Apa dit? Hah? Apa tadi? Apa tadi gua ngomong nanya apa sih? Kreatif. Ada Oh iya, perdebatan pernah kreatif ada nggak? perbedaan kreatif nggak? Sebetulnya enggak, ini berdua saling mendukung. Oke. Kalau gue yes man. Lah sama Enggak, kalau jam 9 Kalau malam. gua Tapi iya. lu kalau misalnya sebelum itu mah lu buat gua gokil banget sih. Banyak masukan-masukan lo itu sangat buat gua sangat anjing Tora keren nih. Karena habis itu gue langsung kemasukan apa gue tadi gitu. Dan yang hebatnya di depan kamera dia begini, di belakang kamera dia gini. Dan dia bisa lihat Itu enggak ada sama emang sekali. gue. Enggak ada sama sekali. Tapi kenapa di depan kamera bisa enggak? Kan aneh. Gak tahu ada duitnya kan. Ini ada duitnya. Oh iya betul. Kan promo. Gua langsung gitu lagi dia. Tapi maksudnya kadang kan kita nggak cuma bertiga ya, kita ada Om Indro juga. Iya betul. iya. Om Iya, Indro tuh yang mendampingi. selalu Sangat mendampingi sekali dia. Kasih tahu Tor. Dia itu emang kan dia kan apa di situ menjadi konsultan ini ya, apa sih? Komedi konsultan. Bukan. Bukan. Soal cerita. Konsultan Advisor. gerak apa? Gesture. Gesturnya Warkop tuh. Iya. Dia kan udah paham banget kan. Iya. Nah, dia selalu ada di situ tuh. Misalnya di kamera nih Om Padindro selalu ada di situ gitu. Pakai headphone. Pakai headphone. Jadi abis kita main lengok situ. Dia gitu atau dia yang pokoknya dia ngingetin terus gitu. Dan lucu aja buat kita gitu kan. Tiba-tiba lagi mainin orang, lah ada orangnya. gitu. Gue ketawa terus gitu. Dan dia selalu pakai Hiburan. headphone. Iya. Dan saya bisa denger apa yang kita omongin kan. Jadi kita gak bisa ngomongin dia sama sekali. Dan Kenapa gila sih dia keren? sampai jam 3 pagi juga baterainya Oh, dia kenceng juga itu orang. energi gila. luar biasa sih. Salut, sehat terus pada Indro Sehat luar terus biasa. Pari. Iya, iya. Dan Love you. dia selalu ini pas terakhir kita rap aja kan dia nangis terus kan. Iya iya. Terima kasih. Kenapa ya. tuh yang terakhir? Terima kasih sama ya terima kasih sama semuanya sih apa yang sudah kita lakukan lah kerja keras kita bareng-bareng. Tapi lo kebayang gak sih IP yang lo bangun dari Aib. muda? IP. Oh, IP Man. Iya. Iya. Oke, terus IP yang lo bangun dari muda, lo gedein, satu Indonesia kenal, terus teman-teman lo yang bikin itu udah nggak ada, diwujudkan lagi sama orang Iya. lain. Iya, Dan itu. gue sih nggak ngebayangin Oh iya, bener sih. the memory, Iya begitu batasan nonton. realita dengan kenyataan. Iya. Itu gimana rasanya ya? true man. Ngebayang kali pas Gila nggak dia syuting apa kita syuting dia ngeliat kebayang lagi masa lalu gitu kan. Iya, itu Dia nyanyi satu lagu, dia buat lagu untuk Pade almarhum Kasino sama almarhum Dono. Dia take itu berkali-kali kan dia nggak kuat. Iya. Dalam. Nggak kebayang sih, jujur gue. Iya sih bener, Gue gue kalau jadi dia. emotion. Taruhlah misalnya sahabat terdekat gue misalnya Vincent gitu ya. Iya. Ya taruhlah misalnya nggak tahu gue dulu atau dia Iya, segala amit-amit macam. lah ya, Amit-amit ya. amit-amit Antara lah kita ya. tuh kan kayaknya gimana ya kalau ternyata tiba-tiba ada yang melanjutkan itu Heeh. gitu. Ya Dan nggak lo sih? ngeliat depan mata lo, Iya. adegan itu, bro, Asli emosinya sih. bro. Iya bener. Kayak lo sama Aming. Sahabatan gak sih lu? Iya lumayan. Gue kaget. Sahabat tuh sekarang siapa? Kaget. Sahabat tuh Kenapa siapa? kaget? Sahabat gue Mika Amalia. Itu kan istri lu. Iya, Gue dia suka sahabat lagi gua sama istri juga. lu. Jangan dong. Itu kan Pernah gue godain ketahuan lagi. Iya, Cucunya. Pernah gue godain ketahuan. Iya, iya, Di udah. studio waktu itu ya, lucu banget tuh. Udah nggak usah. Dia lagi sih. naik nih. Nggak, udah. Lucu. Dari Van Kodok. Dari Van Van Kodok. Kodok. Iya, betul. Buat abang-abang bertiga, siapa sih komedian belakangan ini lagi diikutin atau jadi favorit? Ada nggak? Buat luar, Gue dalam. Max Amini gue. Max Amini lucu banget. Wah lucu banget Max itu. Amin ini lucu banget. Gila itu orang. Seneng gue itu. Dan dia selalu interaksi dengan Bahasanya dengan mudah penonton. kita mengerti. Iya dan dia ke penontonnya gila Iya, kan. iya. Itu Bahasanya namanya apa mudah. kalau di teknik stand up Riffing. comedy? Riffing. Membuat sesuatu dari apa yang terjadi di sekitar kita. Dan dia bisa ngebalikin atau apa tuh dengan Sama yang cepet banget yang ya. bule yang gantengan tuh mukanya tuh yang suka di YouTube siapa? Tom Cruise. Bukan. Aduh lupa besar.
Matt Rife. Iya, kayak Matt dia Rife, tuh. iya. Gua Dia juga suka tuh. kalau Max Amini kalau ke penonton sama Matt Rife tuh namanya crowd work tuh, Iya, iya. ngomongin apa ngerjain penonton, Iya, iya. Kalau melakukan pekerjaan. rule of three gue tau rule of three. Iya. Itu Callback. kita lagi ngomongin Max Amini sama ini. Ini lagi teknik stand up komedian. Betul. Itu gue suka sih mereka berdua tuh. Tapi lu menguasai itu Dit ya? Menguasai itu Menguasai gimana? semua teknik-teknik stand up komedi itu apa istilah-istilahnya itu? Kalau di show gue ada sesi khusus gue crowd work atau riffing sama penonton, ada khususnya. Nah kalau roasting, Roasting ya. gue nggak tahu ya, gue tidak menikmati orang di roasting loh. Kalau gue Gue pribadi, juga. gue selalu gue Tapi skip. emang beda. Nggak tahu sih gue sih. Gue nggak ngeliatnya suka beda aja gitu. culture aja, beda culture. Gue nggak suka. sama. Enggak Ya, siapa pun di selera Indonesia aja. kan juga ada kan. Yang Ada. masih roasting siapa gue kayak. Besok gue nonton Reza. Oh nah kalau itu gue nonton tuh. Kalau Arab di roasting gue nonton dah. Si ini kan sama si Tapi gak suka Panji gitu dan Zara. Oh, Panji ya. Yang Kevin Hart nonton nggak Netflix? Enggak. Itu keras tuh bro. Dia kan roasting siapa? Enggak, dia di Dia di roasting roasting. sama satu panel gitu. Oh, iya. Keras sih itu. Gokil. Keras banget. Tapi oke dia ininya. Dia kan respon balik di belakang, iya. Ada The Rock juga ikutan Oh ngerosting dia. gitu. Yang lucu yang Pak Anies juga di roasting Iya, itu di gitu Suci, loh. di Suci. Terus kemarin itu ada Joko Anwar. Joko Yang di Anwar. roasting. Terus Fedi Nuril juga ngerosting. Gokil sih. Lu mau nggak di roasting? Dibikin acara sama Panji. Kalau gua tuh kan emotion banget ya. Yang ada dia ngoceh Di mulu. roasting, gua udah Belum kelar roastingnya dia udah ngoceh aja. Gua Sebelum balikin roasting tuh, lu gua balikin roasting dulu semua. Kan sendiri. boleh. Di sesi akhir lu boleh Ah, balikin. Enggak, udah dari awal lu Justru jawabin nggak terus. Roasting Justru gua nggak nih. diakhir. Nah, maksud lu apa? Bakal sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati enggak, cuman gue pasti ada jawabannya. Gue gatel. Oh. Gue tuh nggak bisa, gue nggak bisa ngejawab. Misalnya ada satu momen kosong pasti gue akan ngisi. Oke. Nih misalnya lo diam nih. Nah, seru ya acaranya ya, gitu ngerti nggak? Jadi gue nggak bisa ada diam karena terbiasa di radio kan. Iya, iya. Radio itu kan nggak bisa ada kosong, dead air nggak bisa sama sekali. Oke. Nah kayak gini nih berhenti, gue nggak bisa. Jangan minum. Ayo terus ngomong Nggak dong. usah, nggak Kan lagi bisa. minum, nggak Oh usah iya, ngomong iya, ya. gitu. Boleh aja Gitu. sih. Tapi gue sih, kalau lu di roasting mau nggak? Roasting. Nggak tahu sih gue nggak terlalu mengikuti itu sih. Biasanya sih kalau dari kita bilangnya itu based on respect. Jadi ketika kita ngerosting seseorang, akarnya tuh dari kita respect sama orang itu. Oh. Jadi bukan karena intensi buruk. Gitu. Iya. Lu juga di roasting kan waktu itu kemarin Beberapa sama. kali gua di Lu jadi roasting. juri kan? Iya, Waktu pernah itu jadi di roasting juri kan? acara Lu di offline roasting nggak juga. Tor? Kalau Tor? Belum pernah. Mau nggak tapi? Wah, Tapi so terlalu far banyak yang kalau- bisa di roasting dari gue. Gue aja udah bisa roasting diri gue sendiri. Gue gak perlu orang Saya lain. kalau Gue misalnya mendingan milih roasting diri sendiri aja. kalau gitu. bahaya kalau misalnya ngerosting tentang kehidupan pribadi gua, itu gua gua biasa juga. emosi gua. Kalau Iya. gue gak apa-apa, mungkin anak-anak gue dengernya gimana gitu. Iya. Gue takutnya itu doang sih. Paham. Nah itu. Tapi kan biasa kerana itu kan, Dit. Kenapa? Kerana itu kan, kerana. Karena Kan yang lo gampang boleh disentil. memilih mana yang jadi batasan lo untuk tidak di roasting. Takutnya gua nonjok. Jangan. Kalau Vina tadi mau ngomong apa Vin? Apa ya? Gue udah lupa. Terus ngomong dulu sih. Enggak ya, maksudnya gue nggak terlalu ini sih. Maksudnya Tapi Vino susah sih di roasting. Kegantengan. Bukan lu nyarinya berita tentang dia tuh hampir gak ada. janganlah bicara berita aneh-aneh lah. Susah dia di roasting. Cuman kadang-kadang kayak sih itu. kadang-kadang gue bukan menikmati ya. Kadang-kadang gue suka ngerasa wah hebat juga nih kan kalau di roasting itu kan kadang-kadang dari sisi manapun juga Betul. ya. Tapi kayak kemarin kan Fedi kan juga teman gue juga kan. Ya. Terus dia bisa ngebalikin atau apa. Menurut gue tuh itu menurut gue jadi smart aja sih. Gimana caranya kita bisa ngebalikin tapi bukan jadi kayak dendam kayak apa. Tapi Iya, emang itu iya. dipersiapkan kan. Tapi Balikin. dia- Apapun ya. Scripted kan? Iya, ditulis biasanya. Apapun. Dia sih bisa menurut gua. Nggak apapun, tapi maksud gue itu jadi satu dan roastingan kita di sini kan nggak sekeras kayak di luar kan. Kalau di luar tuh keras banget kalau gue ngeliat. Iya. Apa? Kalau off air sih lumayan sih. Oh, lumayan ya? Kalau off air keras sih. Oh, iya, Karena gue iya. berapa kali nonton event off air. Lumayan ya? Oh yang nggak tayang ya? Yang Kenceng nggak sih. ditayangin ya? Kenceng sih. Oh iya mungkin. Tapi lo kalau- bisa ngerosting, lo lucu sih kalau lo ngerosting. Gue Satu ngerosting. bit dulu, Lo coba satu ngerosting bit. orang gitu. Bisa kan? Semua kan ada kombutnya juga. Bisa. Ayolah. Kalau lo aja yakin, lo juga dong berarti. Iya, Gua sih berarti nggak- lu dong. Enggak, Enggak, gua lu pasti nggak bukan mau. tipe Nah, orang yang Radit bisa. tuh lebih pengen lu ya. Bener. Gue Arahnya tuh pengen udah banget jelas. lo dia roast. Tapi dulu gue yang ngomong. Arahnya udah jelas. Gue itu bukan orang yang merasa, gue tidak pernah merasa diri gue lucu. Ini nih, oke. satu yang gue harus highlight ya, bahwa gue tuh tidak pernah, gue nggak bisa sendiri di depan panggung gue. Gak bisa gue. Ya. Ini kan gue tuh komedi tongkrongan sebetulnya kan, aksi reaksi, ngomentarin orang. Tapi kalau gue sendiri nggak bisa gue. Terus stand up gue nggak bisa gue, beneran nggak bisa. Paham. Gue ngelawak aja nggak bisa Ya udah sebetulnya. makanya lu di roasting. Gue tonjok. Betul. Oke, terakhir dari Mang RM, malam abang-abang mau nanya nih, kalau makan ketoprak kenapa bumbu kacangnya diulek bukan digerus atau bisa diseduh kah? Tanya macam apa sih? Gak tahu gue, dia nanya gitu. Tapi yang deket rumah gue tuh
ketoprak Pak Yono tuh enak banget. Wah, Pak Yono Itu kayak legend sih. udah blender sekarang. Baksonya juga enak. Iya, zaman sekarang Oh, udah coba enak. deh, Payona, coba deh. tapi Ciragil juga masih enak loh. Ciragil enak banget. Kalah menurut gue. Yono gue juga beli, ada telur pindangnya kan? Iya. Nah iya. Si Yono besok. Yono. Apa apa? Oh, dan ini gue harus beli nih. Pak Yono. Yono. Ketoprak Pak Yono. Ketoprak Yono, ada dia Cinere. Iya, Ketoprak Pak Yono makanya Cinere. bulan antre lagi nih. pakai telur pindang enak. Ketoprak Pak Yono. Cinere. Cinere Bisa telur bisa pindah. digojek. Bisa Sama digojek. Ciragil. Kalau menurut gue lebih pegang ini. Gua Baksonya dua-duanya juga enak dia, Kalau bakso. Ciragil bisa pesannya 1,5 kan? Iya bisa Ya, setengah karena dia kecil. 1 sama setengah dia Kalau lu bisa milih deh. Kalau di Baksonya juga enak. Ciragil telur Pak Yono wah, baksonya enak. Sampai jam berapa? Pak Yono dia? baksonya enak Pak Yono. Dia pagi ya. Dia pagi sampai siang. Karena dia udah selesai jualan atau karena Karena habis. Ah, Karena udah, habis. kelar. Karena udah malas aja ya katanya. Karena Capek. Tapi ya nih gue dulu pernah pas zaman Covid dulu. Gue beli ketoprak dong. Pinggir jalan dong. Wah. Kan biasa kan kalau Covid kan steril ya. Udah nyediain kerupuk kayak kerek. Ya Allah, lagi Covid ini kerupuknya ngambilnya kerek. Terus itu pas mau dibungkus, aci. Gak Baru digituin tutup. juga. Akhirnya gue swap dia. Disuap. Disuap. Bisa serius gak sih jam tenang mulu? Gue roasting lu. 11 Juni 2026. Ya, Selamat ya. nonton Warkop DKI. Thanks Viral- buat podcast PWK ini udah. Bukan, beda ini. Bukan, podcast Raditya Dika betul. Podcast Ya yang- boleh. Top. Buat gue nih topnya sih Terima Raditya kasih, Dika. terima Dan kasih. lu juga dan lu set lo ini menurut gue sederhana tapi menyenangkan, hangat banget, warm, very warm. Oh iya, terima Iya. kasih. Jadi kayak gue Kenapa merasa bisa diterima warm? banget di sini. Iya, AC-nya oke. kurang gede kayaknya makanya. Bukan maksudnya warm tuh suasananya, vibes-nya. Kenapa harus ada? Dari Pagi lo lumayan. Thank you buat Abis lu tidur deh mendingan deh. Iya, memang. Tapi thank you buat Falcon juga udah ngasih kepercayaan buat kita. Thank you juga buat Pak De Indro, buat Lembaga Warkop, buat Pak Herwin, buat semua yang terlibat lah. Buat kru, all kru, buat gua semuanya suasana kemarin menyenangkan banget lah. Siap. Good luck buat filmnya. Jangan lupa Thank you. 11 Juni Thank you, thank you. 2026. Trailernya udah ada di mana-mana. Bisa ditonton juga. Thank you Ditunggu semuanya. spesial show-nya Gilang nanti nih. Itu udah close Asik, sih. itu Jadi Gilang Gilang itu. itu kayak apa-apa. Jadi spesial show. Isinya ngantuk mulu.